Baik teman-teman sekalian, kita kembali melanjutkan hadis kita dan kita akan masuk ke hadis 517 ya, 517. Yang berbunyi, saya bacakan langsung dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Artinya, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam lalu rezekinya cukup dan dia diberi sifat qana'ah atau merasa cukup oleh Allah terhadap apa yang dikaruniakan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga saya langsung bacakan hadis setelahnya 518 karena mirip ya. Dan keduanya insya Allah kita akan gabungkan untuk mengambil dan mengorek mutiaranya. Ya. Yaitu berbunyi dari Abu Muhammad Fadl bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya ilal islami wa kana aishu kafafan wa qana'ah." Berbahagialah orang yang telah diberi hidayah kepada Islam, hidupnya berkecukupan dan menerimanya dengan qana'ah atau merasa cukup. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Baik teman-teman sekalian, kedua buah hadis ini hadis yang mulia berhubungan dengan bab kita, keutamaan hidup sederhana dan juga ya merasa cukup. Di sini sederhana teman-teman sekalian bukan berarti Anda harus pakai baju yang kumuh ya, Anda terlihat lesu ya, bukan seperti itu. Tapi maksudnya boleh Anda pakai baju yang terbaik, kopiah, jilbab, ya pakaian secara sepatu, tas, segala macam rumah, boleh Anda pakai yang terbaik. Ya, Islam tidak pernah melarang Anda menikmati dunia. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka sekali melihat nikmatnya pada hambanya. Gitu kan. Tapi yang penting, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan sehingga mubazir. Masuk dalam bab sombong. Ya. Dan juga tidak kekurangan sekali. Sementara dia mampu. Tentu dia tidak paksakan diri ya. Jadi penting juga, tidak boleh kita pelit. Tidak boleh kita mubazir, tidak boleh kita pelit. Kita berada di antaranya gitu. Baik, kedua buah hadis ini ya, kita bagi menjadi 3 bagian ya. Kita langsung masuk ke mutiara yang pertama, potongan sabda Nabi SAW, "Qad aflaha man aslam." Di riwayat yang kedua, "Tuba liman hudiya ilal Islam." Yang pertama adalah, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Di riwayat yang kedua, berbahagialah orang yang diberi hidayah kepada Islam. Ya saudaraku, benar. Orang yang menjadi seorang muslim bahagia, beruntung. Baik Anda lahir dalam keadaan Islam atau Anda baru mendapatkan hidayah Islam setelah Anda dewasa. Beruntung. Pertahankan sampai mati karena Sang Pencipta telah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa alasannya? Karena yang pertama, Allah tidak pernah menurunkan agama lain kecuali Islam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahi Islam." Agama di sisi Allah hanya al-Islam. Semua nabi-nabi agamanya Islam. Semua pengikut para nabi yang setia namanya Muslim. Ya. Muslim adalah orang yang menerima, beriman kepada Allah dan beriman semua apa yang telah Allah SWT perintahkan, termasuk beriman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul. Kenapa julukan Islam ada pada umat Muhammad SAW? Kenapa kita dapat julukan Islam kalau begitu? Kenapa orang Yahudi Nasrani tidak mendapatkan julukan Islam? Karena kita beriman kepada Allah secara totalitas. Istislamu an-nafs lillah rabbil alamin. Penyerahan secara totalitas kepada Sang Pencipta Allah. Allah bilang dia Tuhan, kita imani. Allah suruh kita mengimani kitab-kitabnya, kita imani. Allah suruh imani seluruh rasul-rasul, kita imani. Rukun iman kita, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul. Kalau ada seorang muslim mengatakan Musa bukan nabi, maka dia kafir. Ada yang mengatakan Isa bukan nabi, maka dia kafir. Ya. Jadi, yang lebih mengimani Musa adalah kaum muslimin daripada orang Yahudi sendiri. Yang lebih menghormati Isa alaihissalam adalah kaum muslimin dibandingkan kaum Nasrani. Karena memang kita wajib mengimani risalahnya. Tetapi kita menyempurnakannya karena totalitas beriman pada Allah pada Rasul yang terakhir yaitu Muhammad SAW. Dengan tetap meyakini ada Nabi sebelumnya bernama Musa, Isa alaihissalam dan ada kitab Taurat dan Injil yang turun kepada mereka.
Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa alaihissalatu wassalam. Ini alasan pertama. Ya, karena kenapa predikat Islam ada pada kita? Karena ini. Jadi kan? Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah pastikan inilah agama Islam itu. Dan Allah telah sempurnakan di potongan ayat surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini di musim haji pada saat itu di akhir hidup Nabi SAW, Allah mengatakan, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Maksudnya nikmat keislaman itu sendiri. Karena sedang dengan Islam kalian tidak butuh lagi yang lain. Ya, cukup dengan ini. Wa raditu lakumul Islam, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Alasan ini. Yang kedua, makanya pernah ada orang Yahudi yang mengatakan kepada Umar bin Khattab di zaman khilafah beliau radhiyallahu anhu, ada sebuah ayat dalam kitab kalian, kalau turun pada kami kaum Yahudi, kami akan jadikan itu sebagai hari raya. Kata Umar bin Khattab, ayat yang mana hai Yahudi? Dia mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sampai akhir ayat. Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah saya tahu dia turun kapan, turun di mana kepada Nabi SAW. Dan siapa saja yang hadir. Itu kan di musim haji, di haji wada. Dan Umar bin Khattab masih ingat siapa saja yang hadir pada saat itu. Tapi Umar bin Khattab tidak menjadikan sebagai hari raya. Hanya beliau, ya, di sini riwayat ini menguatkan apa yang tadi kita katakan sebenarnya. Memang ini sebuah nikmat yang besar. Allah yang ridhokan kita. Dan orang Yahudi tahu tentang masalah itu. Orang Yahudi tahu masalah itu. Ya. Jadi memang ini sebabnya. Gitu. Ada sebab-sebabnya. Baik. Teman-teman sekalian. Dalam ayat yang lain. Allah mengingatkan tentang masalah Islam. Ya. Man yuridillahu afaman syaraha sadrul Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Afaman syaraha Allah sadru ala afaman syaraha Allah sadru ala Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Barang siapa yang telah dilapangkan hatinya dalam Islam, maka dia berada di atas agama, dia berada di atas cahaya Tuhannya. Afaman syaraha Allah sadru lil Islami fahuwa ala nuri min rabbih. Ya, tadi maaf saya ada sedikit keliru baca ya. Juga ada ayat-ayat yang lain yang bicara tentang masalah Islam ini memiliki kemuliaan yang luar biasa gitu. Ya. Karena kalau Allah menginginkan kebaikan, Allah berikan dia petunjuk kepada Islam. Dan Nabi SAW berkata kepada sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tidak pantas orang yang berakal seperti Khalid bin Walid tidak menerima Islam. Kalau ada seseorang yang menyampaikan itu kepada Khalid bin Walid lalu kemudian dia masuk Islam, karena akal sehat harusnya berpikir gitu. Ya. Apa yang salah dari Islam? Semua yang diperintahkan dalam Islam baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, ya. Berbuat baik bahkan bukan cuma sama muslim, sama orang kafir, orang muslim, sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Semuanya tidak akan membuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang muslim itu. Yang ada di depan mata mereka cuma kebenaran yang dianggap benar oleh Sang Pencipta Allah. Mereka akan hidup dan mati untuk mempertahankan kebenaran itu. Dan memang seperti itu. Ya. Kemudian yang dilarang dalam Islam apa? Bohong, menipu, ya, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, membunuh, ya, memerkosa, dan seterusnya. Semua memang yang manusia sendiri tidak suka juga. Lalu apa alasannya orang menolak Islam? Apa alasannya mereka menolak Islam? Apakah karena hanya ada pemahaman oh Islam itu teroris? Akhi, wahai saudaraku, pakai akal sehatmu. Ya. Kalau ada satu orang Nasrani atau Yahudi melakukan satu perbuatan terorisme, apakah orang Yahudi dan Nasrani bersedia kalau mereka dikatakan semua Yahudi dan Nasrani teroris? Saya yakin tidak. Demikian juga kami, orang Islam. Kalau ada sikap dan perbuatan seseorang, individu muslim yang melakukan ini, maka dia pribadi. Dia bom diri misalnya, dia mengganggu, membuat kerusakan, pemberontakan terhadap pemerintahnya. Ini semua dia pribadi. Para ulama-ulama kita melarang masalah itu dan tidak boleh dibolehkan. Ya. Maka tidak bisa jadi patokan itu. Oh, Islam itu ajarannya keras. Terbukti pencuri dipotong tangannya. Pezina dicambuk.
Atau kalau sudah menikah dirajam. Ya. Pembunuh dipenggal lehernya, dibunuh. Baik, ini orang-orang yang mengatakan ini ajaran syariat Allah ini yang mulia ini. Ya. Itu keras. Mereka nggak faham. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu, hukuman fisik yang terjadi pada orang yang melakukan beberapa pelanggaran. Tidak semua pelanggaran. Gitu ya. Kayak tadi pencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk kalau beliau belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Dan orang yang membunuh dibunuh. Allah mengatakan itu ada kemakmuran kehidupan bagi kalian, hai orang-orang yang berakal. Ya ulil albab, hai orang-orang berakal. Kok bisa? Bagaimana cara memahaminya? Tentu saja. Orang yang mengatakan pencuri dipotong tangan itu kejam, itu keras. Karena mereka belum pernah mengalami dicuri. Coba kalau seandainya dia dicuri barangnya. Sekarang Anda lagi pulang ke rumah, dia lagi ada maling dalam rumah. Ya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Bukan cuma potong tangannya, mungkin Anda akan bunuh pencuri itu. Kalau Anda punya alat di tangan Anda tuh. Anda akan melawan dia, karena hak Anda sedang diambil. Kan begitu. Nah ini, orang belum paham gitu. Dan kalau Anda bukan pencuri, kenapa Anda takut dengan ini? Orang yang takut diterapkan pemotongan tangan, dia mencuri mungkin, dia takut. Kalau tidak pencuri, kenapa Anda harus takut? Seberat apapun hukuman, tidak ada apa yang harus kita takuti. Kita tidak melanggar kok. Kan begitu. Sama juga orang berzina dicambuk. Supaya jangan terjadi perzinahan. Karena pernah ada sahabat masih muda datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mau siap kerjakan apa saja. Tinggal satu. Jangan, izinkan saya berzina. Jangan larang saya berzina. Saya mau berzina. Enak kok biologis ganti-ganti pasangan gitu. Nabi SAW cuma bilang, kau mau nggak kalau terjadi pada ibumu? Anak muda itu berpikir. Enggak tentunya. Maksudnya sebagai anak dia tahu ibunya dizinai oleh laki-laki lain. Oh nggak mau. Baik, saudarimu nggak mau, anakmu nggak mau. Terus kenapa kau kerjain kepada orang lain? Karena perempuan yang sedang kau ajak berzina itu ada ayahnya, ya, ada saudaranya, ada anaknya mungkin ya. Kalau dia janda misalnya. Apalagi kalau statusnya istri orang, ada suaminya. Maka ini jangan, gitu kan? Kalau dia sudah menikah dirajam, karena dia sudah ada pasangannya, ngapain zina gitu. Tinggal lampiaskan ke pasangannya gitu kan. Nah ini. Orang yang membunuh dibunuh, orang yang mengatakan ini kejam. Bukankah di dunia memang ada hukum eksekusi mati? Ada. Gitu kan? Cuma Islam datang memang membatasinya. Tidak semua orang dieksekusi mati. Tapi kalau sudah membunuh, ini gak gampang teman-teman sekalian. Banyak orang yang dicintai, yang mencintai orang yang dia bunuh itu, yang bisa balas dendam. Dan orang, kalau dalam syariat Islam, kalau ada orang membunuh, maka tidak spontan ditangkap lalu dikisos, dipenggal lehernya di pinggir jalan. Bukan. Dilaporin pada pengadilan, pengadilan pelajari kasusnya. Oh ternyata memang orang ini secara sengaja melakukan segala macam. Terbukti memang dia melakukannya. Maka didatangkanlah dia, disampaikan hukumannya karena begini dan begitu. Ya, udah. Terus disampaikan juga kepada walinya orang yang dibunuh. Keluarganya orang yang dibunuh. Nih, yang membunuh suami kamu, istri kamu, anak kamu, orang tua kamu ini akan kami kisos. Pada hari Jumat, di tempat ini, silakan datang. Keputusan ada di tangan Anda sebagai walinya. Anda mau kisos berjalan atau dia bayar dia itu dendanya. Maka nanti kisos itu algojonya akan mengambil 3 langkah dari tempat orang yang akan dikisos atau orang yang akan dikisos. Lalu sebelah kanan ada walinya orang yang dibunuh. Angkat pedang, dia langkah pertama dia balik ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua, dia balik lagi ke sana. Kalau dia diam, dia melangkah langkah ketiga. Kalau masih diam, dia angkat pedangnya, baru dia lihat. Kalau mereka diam, baru dikisos. Kalau di 3 langkah itu dan pada saat angkat pedang, salah satu ini, ada satu yang hadir di sana dari keluarga orang yang dibunuh itu. Mengangkat tangan, memberikan isyarat memaafkan, maka tidak jadi kisos. Walaupun yang lain mau kisos. Jadi bukannya langsung eksekusi mati begitu saja, tidak. Tidak. Tapi karena mau dilihat, sampaikan lo kepada walinya, keluarganya orang yang dibunuh itu. Nih, yang bunuh suamimu, anakmu, orang tuamu, ini sekarang nih kami akan hukum nih. Ingat ya, gak ada hubungannya sama istrinya, sama anaknya, sama suaminya, sama orang tuanya. Gak ada hubungannya. Ini orang yang buat salah sekarang. Jadi bisa saja dalam Islam itu anak si pembunuh dan anak yang membunuh menikah. Gak ada salahnya. Karena anak-anak gak ada salahnya. Begitu adilnya Islam itu datang.
Jadi luar biasa hukum Islam itu, bukan main-main. Ya. Orang yang belum paham saja karena tidak mempelajarinya menganggap ini, oh ini keras, oh ini begini dan begitu, ini tidak layak lah, apalah. Dan menganggap hukum-hukum manusia jauh lebih baik daripada hukum Allah. Di mana imanmu, hai muslim? Ya, pelajari agamamu ini supaya paham. Ini hukum dan syariat sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah gitu pun Allah masih mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Walaupun sudah benar, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak ada dalam Islam datang ke rumah orang di sebelah tetangga kita non muslim, ayo masuk Islam, kalau tidak saya bunuh kamu. Nggak ada dalam Islam, tidak ada sama sekali. Mustahil. Tawarin Islam, mau dengar alhamdulillah. Bukan cuma itu, ahli maksiat saja, berzina, pembohong, penipu, kita ingatkan tidak boleh, ini haram. Dia tidak mau dengar, ya sudah urusan dia sudah. Tidak ada kita langsung ambil pedang penggal lehernya, dah sama sekali. Ya, di zaman Nabi SAW ada ahli maksiat. Diingatkan, disadarkan. Kalau kepergok buat pemerintah hukum. Nah itu iya. Dan tidak ada hukum individual, tidak ada. Maka Islam itu datang mulia sekali. Mulia sekali. Bukan salah ya. Sebagaimana dalam pandangan sebagian orang. Keraslah segala macam. Kalau Anda protes keras berarti Anda protes sang pencipta Allah. Aneh. Mayoritas penduduk muka bumi ini itu orang beriman sama Allah loh. Dari 7,5 miliar populasi manusia, ya, mayoritasnya mungkin sekitar 6 miliar itu orang Islam, Yahudi, Nasrani, kenal Allah ini, tahu Tuhannya Allah. Protes hukumnya Allah gimana caranya? Kalau orang tidak beriman sama Allah, itu lain. Orang Hindu, orang Buddha, orang ateis itu yang jumlahnya minoritas sebenarnya di muka bumi ini. Jadi maksudnya orang beriman kepada Allah SWT. Kenapa harus diprotes hukum Allah? Anda belum mau jalankan, itu hak Anda pribadi. Tapi tidak bisa diprotes hukum Allah. Gimana caranya? Ini faedah yang pertama. Jadi memang beruntung sekali orang yang menjadi muslim. Karena selalu dipandu kepada kebaikan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua. Memaafkan dan semua. Dan semua yang buruk-buruk. Menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, membunuh. Dilarang dan diancam. Kemudian potongan yang kedua teman-teman sekalian. Wa kana rizquhu kafafa. Ini di hadis nomor 517. Hadis nomor 518-nya. Wa kana aishuhu kafafa. Terjemahan wa kana rizquhu kafafa artinya rizkinya cukup. Itu di hadis nomor 517. 518. Wa kana aishuhu kafafa. Dan ya, hidupnya berkecukupan. Maksudnya tercukupi. Apa itu? Makanannya hari itu, minumannya hari itu, kesehatannya hari itu, tempat tinggalnya hari itu saja. Kan saya sudah bilang tadi di pembukaan pembicaraan kita, materi kita, hanya sampai mati, ajal selesai, berhenti semua tugas kita, gitu kan? Berarti harusnya cukup, kalau hanya untuk hari itu. Dan subhanallah, mungkin kita bisa rasakan semuanya. Berapa sih kebutuhan kita makan? Satu kali makan, misalnya sarapan, makan siang, makan malam. Kalaupun ada orang makan 3 kali. Kalau saya makan biasanya cuma sehari 2 kali. Itu sudah kenyang luar biasa gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Cuma orang makan Masya Allah 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Berapa banyak kita makan? Sepiring? Udah kenyang. 2 piring. Oh luar biasa. Kalau orang sudah 3 piring, 5 piring. Ini mungkin tidak baca bismillah ini. Sudah setan yang ikut makan gitu. Ya. Nah, orang makan 2 piring sudah cukup. Banyak isinya bisa. Ada nasi, ada sayuran, ada lauknya. Cukup. 1 piring aja cukup. Makan 3 kali sehari. Cukup. Itu berapa? Anggaplah 1 porsi misalnya 20.000 rupiah. Berarti kita cuma butuh 60.000 rupiah. Tidak banyak gitu. Nah itu Islam ajarkan kepada penganutnya. Kafaf. Cukup itu. Bersyukur. Kita cukupkan. Itu sudah sebuah nikmat yang luar. Sudah muslim, kebutuhan hariannya terpenuhi. Walaupun pas-pasan, tidak masalah. Ingat, supaya selalu bersyukur, jangan selalu lihat orang yang di atas, lihat orang yang di bawah kita. Nikmat yang sedang ada apa? Nikmat itu. Jangan bayangkan nikmat yang lain. Anda lagi makan nasi sama tempe sama sambal. Nikmati ini. Jangan bayangkan ayam goreng, kambing bakar, iga bakar. Nanti jadi gak enak ini. Udah nikmati aja makan. Bismillah. Yang ada adalah alhamdulillah. Nah ini yang kedua. Jadi rizquhu kafaf atau mencukupi dia.
Yang ketiga, yang terakhir penutupan juga bahasan kita adalah wa kanna'ahu Allah bima atahu. Di hadis nomor 517 artinya dan Allah ya berikan kepada dia sifat qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Di riwayat 518 wa qanaah dan dia memiliki sifat qanaah. Karena itu merasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu ada orang begitu, Masya Allah. Pakai baju itu walaupun berulang-ulang, alhamdulillah. Selalu dia syukuri saja. Nah itu qanaah namanya. Selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Inilah rezeki saya. Alhamdulillah. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita luar biasa. Gak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita mau menilai nikmat Allah yang melimpah kepada kita, beda. Pasti beda. Kita merasa cukup. Jadi selalu merasa cukup, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Dan saya sudah bahasakan tadi, kalau Anda mau merasa cukup ini dan bersyukur, ya, punya sifat qanaah dan syukur, maka Anda jangan lihat orang yang di atas. Jangan bayangkan nikmat yang lebih besar. Tapi yang ada sekarang, alhamdulillah nikmati. Toh juga kebanyakan itu kemasan. Ya, saya sering sampaikan di pengajian kami yang lalu. Saya ingatkan kembali, kalau ada orang makan misalnya, di piring emas sama di daun. Bedanya apa? Kemasan. Kemasan kan? Ada orang tidur di emperan jalan, sama orang tidur di atas ranjang yang harganya ratusan juta. Kemasan. Tujuannya apa? Tidur. Kalau yang tadi tujuannya makan. Kan gitu. Ada orang pakai baju, kemampuan dia 50 ribu baju kemeja misalnya. Ada orang yang mampu beli 30 juta, 50 juta kemeja saja. Bedanya kemasan, dua-duanya sama, tutupi badan. Tentu kalau orang lagi ada nikmat melimpah pada dia, boleh dia nikmati, tapi jangan mubadzir tadi kita katakan. Tapi jangan paksakan diri teman-teman sekalian. Merasa gengsi kalau pakai baju yang murah tidak bermerek. Kenapa? Apa masalahnya gitu? Kalau saya pribadi, saya yang penting berpikir, oh ini cocok buat saya, sudah cukup. Mau harganya murah, mau harganya mahal, kalau saya rasa cukup ya. Kalau saya juga terlalu berlebihan, harganya nggak perlu dipaksakan diri. Kenapa? Apa masalahnya? Pujian orang yang dikejar sepanjang lidahnya untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti di hadis nomor 519 ya. Masih di bab yang sama.